Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari channel Warta Pendidikan yang insya Allah akan senantiasa menyampaikan hal-hal informasi, kegiatan, berita ringan yang terkait dengan pendidikan, khususnya di dunia pendidikan sekolah dasar. Pada video kali ini akan kami sampaikan 10 hal yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan atau sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Ini harus dipersiapkan sungguh-sungguh oleh seorang kepala sekolah dalam memanage sekolahnya supaya nanti dalam pembelajaran, dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah harus mempersiapkan dokumen kebijakan. Ada 5 dokumen kebijakan yang harus disiapkan oleh sekolah. Yang pertama adalah dokumen Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Ini kemudian yang kedua adalah Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Kemudian yang ketiga yang perlu dipersiapkan lagi adalah Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian yang keempat, keputusan Kepala BSKAP nomor 08 garis miring H garis miring KR garis miring 2022 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Dan yang kelima yang penting adalah keputusan Kepala BSKAP nomor 09 garis miring H garis miring KR garis miring 2022 tahun 2022 tentang proyek pelajar Pancasila. Dokumen ini silakan diunduh di link di internet, itu sudah sangat banyak, kita bisa mencarinya, kemudian kita unduh, lalu kemudian dipelajari, dijadikan dokumen oleh sekolah, dan lebih baik juga adalah untuk di print atau dicetak, sehingga sewaktu-waktu kita bisa mempelajari, membuka-buka, tanpa harus membuka atau secara online. Kemudian yang kedua, yang perlu dipahami atau dimengerti atau dipersiapkan oleh sekolah adalah tentang kerangka dasar kurikulum. Sebagai kepala sekolah harus memahami kerangka dasar kurikulum. Di sini ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh sekolah maupun pemerintah pusat, sehingga kita bisa membedakan mana yang harus kita selesaikan, mana yang merupakan bagian yang harus kita buat, dan mana yang harus kita ikuti. Kewenangan pemerintah pusat adalah A. Struktur kurikulum, B. Profil pelajar Pancasila, C. Pencapaian pembelajaran, dan D. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Keempat hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kita hanya melaksanakan sesuai dengan juknis petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek. Kemudian kewenangan satuan pendidikan adalah menyusun misi, visi, misi dan tujuan pembelajaran, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Ini merupakan kewenangan dari satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah memahami struktur kurikulum. Di dalam struktur kurikulum, di sini kita sebagai kepala sekolah harus memahami dalam mengorganisasikan atau mengatur antara CP dan beban belajar. Pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran utama atau intrakurikuler. Kemudian yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut dengan kokurikuler. Jadi ada 2, yaitu intrakurikuler dan kokurikuler. Di samping itu masih ada ekstrakurikuler. Yang kedua pokok ini dalam pembelajaran intra maupun ko, ini harus disusun sesuai dengan beban belajar, sesuai dengan CP, disesuaikan dengan kondisi di sekolah
masing-masing. Kemudian yang keempat adalah memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP dirumuskan sebagai gambaran utuh sehingga mudah dipahami oleh guru sebagai satu kesatuan. CP merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. CP ditulis dalam bentuk paragraf yang merangkai pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari. Dalam pembelajaran ini, fase-fasenya yaitu dalam CP ini, fase CP ada sampai F fase. Fase A itu kelas 1, 2 SD, fase B itu kelas 3 dan 4 SD, dan fase C itu adalah kelas 5 dan 6 SD. Kemudian fase D itu adalah kelas 7, 8, dan 9 SMP. Kemudian fase E itu adalah kelas 10 SMA, dan fase F adalah kelas 11 dan 12 SMA. Kemudian yang kelima adalah menyusun perangkat ajar. Yang terdiri perangkat ajar itu adalah ada modul ajar, modul proyek, buku teks, dan buku atau bahan ajar. Ini harus dimiliki oleh setiap guru. Bukan harus disusun, tetapi harus dimiliki. Karena untuk kurikulum merdeka yang memilih pilihan tertentu ini boleh mengadopsi saja tanpa menyusun sendiri. Kemudian yang keenam, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah kegiatan kokurikuler yang kegiatan tersebut fleksibel, artinya beberapa tidak harus 1 hari, 1 bulan, atau beberapa hari dalam satu berkala waktu, tetapi ini fleksibel disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, kebijakan, sumber daya manusia atau gurunya, kondisi di lingkungan, dan sebagainya. Yang penting ini harus dilaksanakan secara terstruktur atau rutin dan berpusat pada siswa. Kemudian yang ketujuh adalah memahami pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran harus digunakan secara terintegrasi sebagai pertimbangan utama dalam merancang struktur kurikulum satuan pendidikan. Ada 5 prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang ke-8, menyusun KOSP. KOSP disusun oleh satuan pendidikan berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan, dan sistematikanya bisa disesuaikan. Di situ ada ada format tersendiri, dan di situ ada yang boleh dilengkapi dan boleh tidak dilengkapi, tetapi ada yang mutlak harus dilengkapi. Kemudian yang ke-9, memahami mekanisme pelaksanaan. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan sesuai beberapa opsi yang diterapkan, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Untuk mandiri belajar itu telah menerapkan sebagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa merubah kurikulum yang sudah diterapkan. Kemudian kalau mandiri berubah, menerapkan kurikulum yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian kalau mandiri berbagi adalah membuat sendiri komponen-komponen dalam kurikulum merdeka. Kemudian yang 10 adalah evaluasi kurikulum. Setelah nanti dilaksanakan kurikulum merdeka ini, maka satuan pendidikan yang memilih opsi 2 dan 3 pada poin ke-9 akan mengikuti evaluasi kurikulum, yaitu serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis dalam mengumpulkan
dan mengolah data atau informasi yang valid dan variabel. Evaluasi kurikulum ini akan dilaksanakan di tahun 2024 setelah semua fase sudah melaksanakan kurikulum untuk menentukan kurikulum yang selanjutnya setelah 2024 itu, apakah kurikulum Merdeka dilanjutkan atau dirubah atau kembali ke kurikulum sebelumnya. Demikian. Kemudian yang dievaluasi adalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, KUSP, itu yang dievaluasi. Kemudian siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut adalah Kemenak, Dinas Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan masyarakat yang disetujui atau ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, semoga bisa berjalan dengan baik untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah Bapak Ibu. Silakan di share, silakan di subscribe channel kami, dan ikuti untuk video-video berikutnya dari Warta Pendidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.